Yang pertama mengetahui hakikat nilai waktu, yang kedua bangun lebih pagi, yang ketiga itu menyadari akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan dalam waktu kita. Insya Allah sebab itu disebutkan oleh para ulama, sehingga para ulama itu bisa menghasilkan karya khazanah keilmuan Islam yang demikian banyaknya, yang tidak bisa disaingi dalam peradaban manapun selain peradaban Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini saya pilih karena kita berada di awal tahun Hijriah 1440 Hijriah, dan perubahan atau pergantian waktu itu kita bisa rasakan dengan sangat nyata bahwa ada satu tahun yang telah berlalu. Seperti saat ini juga kita di pagi hari ada satu malam yang sudah berlalu. Apakah satu malam yang berlalu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, menghasilkan pahala untuk kita di akhirat atau tidak? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala juga memperlakukan waktu sebagai sesuatu yang sangat penting. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu atau dengan bagian-bagian dari waktu. Dengan waktu ada wal asri, kemudian dengan bagian waktu ada wal laili, ada wan nahari, ada wal fajri, was subhi, wal duha, wal asri. Jadi sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang harus kita pikirkan, sering kita pikirkan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu itu adalah salah satu nikmat yang sering terlupakan. Ini membuat kita semakin hati-hati
Jangan-jangan kita termasuk orang yang melupakan nikmat waktu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Hati-hati dengan kata banyak. Berarti hanya sedikit yang tidak tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan keluangan waktu. Jadi kalau kita sehat, manfaatkan, syukuri kesehatan kita. Kalau kita memiliki waktu, syukuri, manfaatkan keluangan waktu kita semaksimalnya. Kemudian bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung kepada sebab-sebabnya. Ada beberapa 5 atau 6 sebab yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah menyadari nilai hakiki waktu. Jadi waktu itu apa dalam diri kita? Kalau kita manfaatkan, kita dapat apa? Kalau kita sia-siakan, kita rugi apa? Dari hal yang sangat mendasar ini, insya Allah kita akan memiliki kekuatan untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang-orang yang punya pengalaman berinteraksi, berjuang memanfaatkan waktu, ulamanya dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Innama yabna Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka." Ya Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun, kalian itu adalah sekumpulan waktu. Sofa itu sekumpulan waktu. Antara 13 Juli 77, gitu ya, entah sampai kapan nanti. Semoga betul-betul panjang yang berkah. Sebelum 13 Juli 77 tidak ada yang namanya sofa. Setelah tanggal sekian tidak ada yang namanya sofa. Innama anta ayyam, kalian itu adalah sekumpulan waktu. Fa idza dhahaba ba'duka, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Jika hilang satu hari, maka hilang sebagian kita. Jadi mulai hilang, bukan cuma sekedar hilang giginya, atau hilang rambutnya, atau hilang kekuatannya, benar-benar hilang. Nah, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berharga daripada waktu. Ini ulama yang sangat berilmu. Beliau mengatakan, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih berharga dari waktu. Emas berharga, tapi untuk mendapatkannya itu waktu. Berarti waktu lebih berharga daripada emas. Ilmu berharga, bernilai, tapi untuk mendapatkannya membutuhkan waktu. Ilmu lebih waktu lebih bernilai. Beliau tidak menyukai seseorang membawa buku tanpa mengambil faedah darinya. Bahkan ketika sakit pun beliau tetap belajar dan mengajar.
Karena ketika sakit itu adalah waktu. Walaupun ketika sakit ada ibadah lain yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa, bersabar, ridho, tapi masih bisa mendengarkan ilmu, maka itu adalah waktu yang tidak boleh disia-siakan. Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, dia mengatakan, aku tidak menghalalkan diriku menyia-nyiakan 1 jam pun dari umurku. Jadi semuanya beliau takar, beliau berikan porsi secukupnya. Semua kebutuhan diberi porsi secukupnya, porsi waktu. Dan tidak ada waktu yang dibuang tanpa menghasilkan apa-apa. Kata beliau, harapan hukumnya bagi beliau. Jadi para ulama demikian menghormati waktu seperti itu, waktu di pikiran dan hati para ulama. Jadi yang pertama, mengetahui hakikat waktu, nilai waktu. Kemudian yang kedua adalah membiasakan bangun pagi dan memulai amalan sejak dini. Jadi alhamdulillah sudah kita amalkan, semakin dini semakin baik. Umat Islam, lagi-lagi umat Islam ya, ada waktu subuh. Kalau umat lain kita tahu apakah ada ibadah pagi atau tidak, tapi kita didorong, dimotivasi untuk bangun lebih pagi. Kenapa? Baik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kesawaban doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan untuk umatku pada waktu paginya, pada waktu dininya. Jadi diterapkan dengan bangun pagi, diterapkan dengan melaksanakan tugas lebih awal, jangan sampai melaksanakan tugas terlambat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengawasi diri bahwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata interaksi kita dalam waktu itu salah satu pertanyaan yang akan diajukan kepada kita di akhirat nanti. Bukan masalah harta saja, bukan masalah ibadah saja, tetapi waktu juga akan ditanyakan kepada kita, seperti saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Di antaranya adalah an umrihi fima afna. Nanti orang-orang berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi yang sangat membuatnya penuh dengan penderitaan. Kemudian tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat itu sebelum menjawab 4 pertanyaan. Kalau lulus, nanti akan berpindah ke tempat yang lebih baik. Kalau tidak lulus, maka akan lebih menderita. Di antara adalah an-umrihi fima afna, tentang umurnya. Akan ditanya tentang umur kita. Untuk apa kita habiskan umur kita? Wallahu a'lam, apakah ditayangkan jam per jam atau tahun per tahun, bulan per bulan. Yang penting adalah bagian dari umur kita akan ditanyakan kepada kita.
Apakah nikmat waktu itu menghasilkan pahala atau tidak? Alhamdulillah kalau menghasilkan pahala. Kalau menghasilkan dosa atau tidak menghasilkan apa-apa, itu berarti kita sudah menyia-nyiakan nikmat waktu. Jadi kesadaran kita bahwa yang sedang kita jalani saat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bengong, gabut, nggak ada aktivitas, yakinlah itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi nonton bola, siap-siap ditanyakan. Biar dunia sekarang gak ada yang sampai sekarang dalam nih apa namanya ke dunia jadi mah tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 jam nonton itu harusnya bisa untuk yang lain, kenapa hanya untuk mangkarnya lainnya? Ya, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mempersiapkan jawaban yang tidak membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di sana orang lain yang wajib bisa melakukan banyak hal. Itu kalau satu pertandingan. Kalau pertandingan berarti 8 jam. Belum komentarnya, belum iklannya. Nah, kemudian yang keempat adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama tadi mengetahui hakikat nilai waktu. Yang kedua adalah kita itu bangun lebih pagi. Yang ketiga itu kita itu menyadari akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran boleh dijadikan sebagai ukuran waktu, boleh. Ibu-ibu sudah ada yang menjadikan halaman-halaman Al-Quran ukuran kapan datang bulan, itu ada ibu-ibu. Kapan datang bulan? Oh, saya masih juz 20, saya datang bulan itu juz 25. Ada seperti itu. Beda atau ilmiah sehat. Nah, kenapa menjadi banyak interaksi dengan Al-Quran itu bisa menambah keberkahan waktu kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Kalau kita gunakan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka waktu kita ikut berkah. Gitu. Silakan dengan belajar, silakan dengan mendengar, atau tilawah, atau menghafal, silakan. Yang penting ada hubungannya dengan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah menjauhi pencuri waktu. Pencuri waktu. Jadi ada kalau kita yang sangat akrab dengan mencuri, itu adalah mencuri waktu. Biasanya kalau mencuri sepeda, kalau di sini kan terkenalnya mencuri sepeda, mencuri burung, mencuri apa lagi di sini. Nah, ini ada mencuri waktu yang kita sangat basic dengan kita adalah mencuri waktu. Di sini ada perkataan Imam Ibnul Qayyim, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Karena menyia-nyiakan waktu memutusmu dari Allah. Sementara kematian itu mempertemukan kita dengan Allah.
Justru menyia-nyiakan waktu lebih lebih berbahaya daripada kematian. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah riset supaya kita lebih ngeh lagi, gitu ya. Ternyata Indonesia itu pemenang di antara pemenang, yaitu orang yang paling banyak melihat layar. Saya hanya itu lihat layar. Jadi karena ada family time, waktu bersama keluarga, ada me time, waktu untuk diri sendiri. Sekarang ada yang namanya screen time, waktu melihat layar. Ternyata Indonesia termasuk juara. Kita perlu berbangga. Ada layar kita juara. Kita lomba setiap hari. Ternyata penggunaan internet, gitu ya, itu 7 sampai 8 jam sehari. Ini rata-rata. Kalau rata-rata, saya cuma 2 jam. Kalau itu rata-rata, berarti ada yang sampai 12 jam supaya ketemu di 7 sampai 8 jam internet. Menggunakan medsos, hubungan media sosial itu 3 sampai 4 jam. Menonton video streaming itu 2 sampai 3 jam. Bukan termasuk nih 2-3 jam. Kalau sekarang mungkin 8 jam, karena tentunya 8 pertandingan. Saya pernah gitu dulu ketika masih waktu itu yang Jepang Korea, setiap hari dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir itu pernah. Itu ya bukan 2-3 jam lagi. Kemudian paling nggak ya, game itu 1 sampai 2 jam, tergantung kelompok usia. Kalau kita sudah doyan game, insya Allah ya nggak tahu kalau saya. Oleh karena itu total screen time kita sehari-hari itu 7 sampai 9 jam. Kita ambil tengah-tengahnya 8 jam sehari, maka seminggu ada berapa jam? 56 jam. Dalam setahun ada berapa jam? 2.900 jam. 10 tahun berapa? 29.000 jam di depan layar. Ini mulai kamera internet mungkin berapa? 20 tahun ya, atau 25 tahun. Itu kalau 10 tahun saja itu sudah 29 jam, sama dengan 3 tahun 4 bulan. Bayangin, 3 tahun 4 bulan mantengin layar. Jadi waktu yang sangat banyak ya. Ini 3 tahun 4 bulan itu adalah untuk waktu sadar kita. Jadi kalau kita selama 10 tahun dikurangi waktu hidup kita, maka kita menggunakan 3 tahun 4 bulan. Sementara kalau hanya kalau kita gunakan misalnya untuk membaca, nih kita ya, kalau kita supaya ternyata betapa ruginya kita kalau kita menyia-nyiakan waktu tidak untuk hal yang bermanfaat. Yang 10 tahun itu yang 29.000 jam, kalau kita gunakan untuk membacanya itu 1 jam 20 halaman, ini baca lambat ya, 20 halaman itu 29 jam cukup untuk membaca 580.000 halaman. 580.000 halaman atau sekitar 2.000 buku berukuran sedang. 2.000 buku
yang kalau diletakkan di rak, ya, raknya isinya 30 buku, maka ada 64 rak buku kita lahap semuanya, kita baca semuanya. Kalau kita gunakan untuk tulis, ya sedikit dari 2 halaman per hari, 15 kali, 2 halaman per hari. Saya pernah tulis ataupun terjemah itu maksimal 18 halaman sehari. Waktu aktif ya, 18 halaman sehari. Ini 2 halaman sehari selama 10 tahun itu bisa menghasilkan 7.000 halaman. Karya bukunya berarti kalau berdasarkan 24 judul buku. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian besarnya kerugian kita kalau kita itu tidak berhati-hati dengan internet. Kita memiliki screen time yang besar, yang panjang durasinya, kita kehilangan nikmat yang demikian besarnya. Kalau kita umurnya 60 tahun, kita gunakan waktu yang hilang itu, yang untuk menilai itu, kita gunakan untuk membaca Al-Quran misalnya. Nah, kalau kita 60 tahun, 8 jamnya itu berarti ada sekitar 20 tahun waktu kita yang hilang, atau 30 tahun waktu ini ya, 20 tahun ya. Kalau kita gunakan untuk tilawah Al-Quran, misalnya adalah kalau kita khatam 30 menit itu kalau kita gunakan untuk membaca Al-Quran 30 menit, maka kita sudah khatam 720 kali khatam. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita itu sudah kehilangan waktu yang sangat banyak. Kemudian bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita itu berhati-hati dengan mencuri waktu, ada juga yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengisi waktu-waktu salat. Waktu salat itu adalah waktu di antara 2 aktivitas. Kita sudah selesai melaksanakan aktivitas yang pertama, kita belum memulai aktivitas berikutnya, ada waktu di antaranya. Itu namanya waktu salat. Harusnya kita ada aktivitas ketiga untuk kita isi di waktu tersebut. Nah, di sini ada kita mau inventarisir waktu-waktu salat kita di Indonesia, misalnya ya. Itu misalnya adalah kita sudah salam ya, sholat dan berjamaah, kita salam, kita mau keluar misalnya aktivitas yang lain, tapi di belakang masih banyak orang sholat, kita menunggu. Itu waktu sholat harusnya kita gunakan untuk pikir, ya, yang kita gunakan untuk buka HP gitu ya, kita untuk berpikir. Itu rata-rata adalah 5 menit, kita hitung 5 menit. Kalau 5 kali waktu sholat, maka seharinya ada 25 menit. 20 menit kalau kita ulang-ulang selama setahun, maka ada 152 jam. Jika kita gunakan untuk tilawah yang itu, nunggu jamaah kita itu ada jalan, kita gunakan untuk tilawah, kita sudah khatam 300 juz. Berarti 10 kali khatam Al-Quran selama 1 tahun. Nah, kemudian ada waktu sholat berupa waktu menunggu. Bisa menunggu atau menunggu menunggu antrian di dokter misalnya,
atau menunggu makanan di ruang makan belum datang. Rata-rata semuanya itu gabungan ada 20 menit. Kalau 20 menit ini kita tidak manfaatkan, kita sudah rugi 1 tahun itu 121 jam. Gitu. Jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama dengan waktu-waktu sholat itu sangat berhati-hati. Ini termasuk menyia-nyiakan waktu yang cuma 5 menit, tapi benar-benar itu kan waktu yang sangat lama kalau dihubungkan. Sementara untuk kita jelas 60 tahun, 70 tahun dikurangi waktu yang dihubungkan menit-menit kecil itu. Tadi akan saya sebutkan apa yang dilakukan oleh para ulama di waktu-waktu itu. Nah, 5 menit sebelum tidur, kita kan nggak mungkin ya tidur langsung ngomong, itu kan nggak mungkin. Ada waktu mukadimahnya, nunggu benar-benar tidur. Anggap saja orang yang udah tidur itu 5 menit mungkin. Ada yang menyampaikan kan langsung ngomong gitu ya. Kalau ini masih 5 menit, masih lihat platform dan sebagainya. Yang ini setahun kalau dikumpulkan itu 30 jam. Kalau kita termasuk orang yang sudah tidur sampai 15 menit, kita bengong saja, itu setahun itu kita kehilangan 91 jam. Padahal kalau situ kita gunakan untuk berpikir, kemudian kita tertidur saat berpikir, tidur kita itu termasuk tidur orang yang tertidur. Wadzakiri Allah katsiran wadzakirat. Kemudian ada lagi misalnya adalah menunggu iqamah setelah adzan, itu juga waktu yang cukup gitu ya. Kemudian ada perjalanan pendek, kita ke masjid, kita ke warung, kita pokoknya perjalanan pendek itu juga lumayan besar, ada sekitar 304 jam selama setahun. Nah, dan sebagainya. Kalau dikumpulkan semuanya dengan tradisi biasa orang Indonesia itu per tahun bisa 150 setahun bisa 912 jam. 912 jam waktu-waktu sholat dalam kebiasaan orang Indonesia, seorang muslim Indonesia ya, aktivitasnya kalau dia itu tidak memanfaatkan waktu sholat itu ada kehilangan oleh kumpulan itu 912 jam atau sekitar 38 hari. Sebenarnya kita masih memiliki bulan 13 gitu ya. Kalau kita memanfaatkan waktu sholat itu, jadi bisa kita punya 13 bulan. Baik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan, aku melihat banyak manusia menyia-nyiakan waktu mereka. Ini perkataan Imam Ibnul Jauzi. Aku melihat banyak orang menyia-nyiakan waktu mereka. Yang belum maksud adalah orang yang tidak menggunakan waktu sholat itu. Waktu belum masuk aktivitas, masih menunggu untuk masuk aktivitas, tidak digunakan, ternyata itu menurut ulama adalah menyia-nyiakan waktu. Karena dikatakan para ulama itu menghasilkan karya yang sangat besar, yang sangat banyak, itu diantaranya adalah dengan memanfaatkan waktu sholat. Maka bagi mereka itu harus diperhatikan
persingkat sesingkat-singkatnya. Ada ulama yang makannya bubur terus. Kalau ada yang rotinya disiram susu supaya apa tidak nggak perlu dikunyah. Kalau bumbunya itu mau menghabiskan waktu, bumbunya itu menghabiskan waktu. Ini dalam proses penyipatan para ulama. Sehingga berkata itu. Maka ada sebuah perkataan ya, ungkapan ya untuk tolong ilmi gitu ya. I'lam akhal ilmi, saya lupa ya. I'lam akhal ilmi fi salah satu. Saya lupa akhal ilmi fi salah satu. Fil masyi wal akli wal kitabah. Asri' akhal ilmi fi salah satu. Fil akli wal masyi wal kitabah. Wahai penuntut ilmu, cepat-cepatlah dalam berjalan, dalam berjalan, dalam makan, dalam menulis. Menulis tidak boleh lambat. Kalau lambat, maka yang ditulis akan sedikit. Makan tidak boleh lama-lama, jalan tidak boleh lambat-lambat. Jadi asri akhal ilmi bidzalala bil aqli wal masyi wal kitabah. Jadi para ulama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menghasilkan karya yang demikian banyak karena mereka menggunakan waktu-waktu sholat. BAB itu dianggap sebagai membuang-buang waktu. Ada ulama yang kalau BAB itu nyuruh adiknya bacakan buku di depan pintu WC. Jadi kalau baca di proyek bisa, nulis di proyek yang boleh, ya. Maka dia mendengar suara dari luar itu masih boleh. Dengar dari dalam nggak boleh, dengar dari luar, suara dari luar boleh. Maka adiknya membacakan buku dari di luar toilet, abangnya itu mendengarkan sambil berhati. Segitunya. Segila itu para ulama ya, sehingga mereka itu menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau BA saja harus menghasilkan ilmu, apalagi pada subuh, apalagi waktu duha, apalagi waktu kosong, nggak ada. Waktu ngobrol itu ulama nggak ada. Menerima tamu orang itu dihindari ulama. Ada ulama yang selalu menyiapkan baju pemberhentian, baju yang bagus setiap di depan pintu. Jadi itu bagiannya. Begitu ada yang top, di asik pulang. Jadi kalau belum berhenti langsung dipakai baju itu, buka pintunya. Maka tamunya, Ustaz berhentian. Diam aja, senyum aja gitu ya. Senyum dipahami iya, dipahami enggak. Dia nggak jawab, cuma senyum aja. Oh ini nggak jadi. Terus gimana? Ulamanya masuk, pasangan itu. Kayak di sini ada ini kan, ada kan gamis di sini. Sambil lagi, tulis lagi, baca lagi, segitunya. Jadi ulama itu mereka benar-benar memanfaatkan waktu sehingga karya ilmiah di umat Islam itu demikian besarnya. Kemudian yang terakhir adalah menghidupkan amalan-amalan ringan berpahala besar. Di antara waktu-waktu setelah itu kita mungkin tidak bisa buka Al-Quran, kita mungkin tidak bisa buka kitab. Maka ada amalan-amalan, silakan diintervensi amalan-amalan ringan yang berpahala besar kita gunakan untuk mengisi waktu kita. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Al-Imam Tirmidzi, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa saja yang menzikirkan subhanallahi wa bihamdihi akan
ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di surga. Gitu. Satu pohon kurma. Gak ada satu menit, satu bisa dalam 40 aja pikir seperti itu. Ternyata kita sia-siakan. Itu baik sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan waktu yang dekat untuk kita, dan buktinya adalah para ulama. Mereka menghasilkan karya yang sangat banyak. Oleh karena itu, setelah terakhir saya akan menyampaikan kepada kita semuanya tentang bagaimana karya para ulama itu. Jadi sebab-sebabnya sudah selesai, ya. Sekarang adalah tentang karya ulama. Baik sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kalau dari awal Islam sampai sekarang, ya, ada kita anggap saja isi tulis untuk tentang 14 abad. Jadi karya ulama sepanjang sejarah Islam ini adalah 14 abad. Berapa jumlah karya umat Islam yang jumlah ulamanya itu ratusan ribu ulama? Ternyata mereka itu menghasilkan jutaan manuskrip kitab-kitab keislaman dan lain sebagainya. Jadi jutaan buku yang tersimpan di perpustakaan gitu. Saya bacakan misalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu hadis dan ulumul hadis. Itu ada sekitar 40.000 karya. 40.000 karya yang dicatat oleh para ulama dalam ilmu hadis. Jadi kita coba belajar Riyadhus Shalihin. Satu kitab Riyadhus Shalihin. Kalau PPA ada Al-Arba'in, 2 kitab. Padahal ilmu hadis ada 40.000 buku. Nah, kalau ulumul hadis itu ada 90-an ilmu, ya. Nah, ini ada bukunya ada 40.000. Fikih dan usul fiqh ada 50.000-an. Tafsir dan ulumul Quran ada 20.000-an buku. Kita belajar Al-Jalalain, buku kecil sekali Jalalain. Nah, buku ini buku besar, ya, atau sedang, ya, itu jumlahnya ada 20.000 buku. Ditulis. Kalau kita cuma mendengar, membaca maksimal, ya, maksimal kita membaca buku tafsir. Gak ada yang terkait menulis buku tafsir. Dan sekarang sudah jarang sekali menulis buku. Ada teman saya baru selesai, gitu, ya, menulis tafsir 30 juz. Alhamdulillah. Dalam akidah ada 15.000. Dalam bahasa Arab ada 25.000. Kita tahunya Alfiyah, Juriyah, ada 25.000 buku. Dalam sejarah dan sirah ada 20.000 buku. Judul, ya, biografi ada 10.000, tasawuf dan akhlak 20.000, kedokteran ada 20.000 dan sebagainya. Total jenderal ada 300.000. 300.000. Ini buku yang masih banyak manuskrip yang tersimpan di perpustakaan klasik. Seandainya saja bagi sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bukunya itu ada 300 sampai 500 halaman atau 300 halaman, maka ada 90 juta halaman. 90
juta halaman yang ditulis oleh para ulama. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar memanfaatkan waktu yang apa namanya, yang sangat dengan sangat hati-hati. Nah, pada para ulama itu saat itu belum ada komputer, belum ada internet, belum ada perpustakaan digital. Saya mengalami dua zaman ya. Zaman ketika S1 itu untuk mencari hukum hadisnya itu derajatnya apa, itu satu hadis bisa seharian ngumpulin buku-buku yang menyebutkan hadis itu, meneliti satu persatu perawinya ada 7. Nah, kita baca 7 biografi 7 orang, apa perkataan ulama tentang masing-masing perawi, dia itu hafalannya bagaimana, itu nyari buku-buku yang besar, jembreng di meja, itu satu hari, itu cuma satu hadis, 2 hadis. Nah, mengalami zaman setelah ada perpustakaan digital, sekali klik bisa muncul apa namanya, hukum hadisnya. Kalau dulu para ulama, apalagi para ulama dulu ya, bukunya saja belum ada, gitu. Tentang biografi masing-masing perawi harus tanya kepada ulama. Maka bagaimana saya bisa membayangkan bagaimana ulama hadis yang menghafal ribuan hadis, ada ratusan ribu hadis, kemudian tahu masing-masing keadaan para perawinya, dan di antara perawi itu ada yang memang sengaja disembunyikan biografinya, dan hadis nyata sebenarnya itu luar biasa. Saat itu juga belum ada listrik kemudian, jadi pakai lampu. Nulisnya juga nggak ada pena, nggak ada pulpen seperti kita, masih pernah kali ya nulisnya ini. Nah, pakai pensil nggak pakai pulpen, tapi pakai ditulis, ada mahdal namanya itu, tempat tinta. Ada tulis itu. Kalau di pesantren itu masih dilestarikan, jadi kalau kita ulama seperti itu, aku bayangin ya, tangannya gitu. Tetapi 900 juta, berarti 90 juta halaman. Kalau apa namanya, satu bukunya itu ada 300 halaman, itu 9 juta halaman. Sekarang ya, apalagi sekarang dengan mana itu buku bisa dalam satu sehari bisa berapa buku ya. Kemudian di antara ulama sibuknya bukan ilmu saja, tetapi berdakwah, menjadi hakim, ngurus apa namanya, pertikaian. Ada yang berdakwah, kemudian frontal, kemudian di penjara, nulisnya di dalam penjara. Nanti ada perang, itu jihad. Masa ulama nulis doang? Ulama harus mencontohkan bagaimana mengamalkan Islam, apa yang berjihad, tapi masih menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Disebutkan ulama-ulamanya, misalnya Al-Imam An-Nawawi yang sangat kenal ya, kita kayak Sholihin, kita Al-Ba'in, itu meninggal di umur 45 tahun. Muda, lebih muda dari saya 49. Ini 45 tahun seharusnya. Berapa yang beliau tulis? Ada 12.000 halaman buku. Kemudian 45. Al-Imam As-Suyuti itu meninggal umurnya 61 tahun. Berapa halaman buku yang beliau tulis? Tulisnya bukan baca.
Dan yang beliau tulis itu harus beliau pelajari pada ulama-ulama, dan dia tulis didikte oleh para ulama dan sebagainya. Itu 100.000 halaman. Karya itu sampai ada 500-an judul buku, karena buku yang kecil, yang besar, ada tafsir besar, ada Durrul Mansur, ada buku kecil, besar-besar, itu ada 500 karya Al-Imam As-Suyuti. Yang kita pelajari, kita baca lain, Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah meninggal umur 67 tahun, karyanya 8.000 halaman. Al-Imam Ibnu Katsir meninggal umur 76 tahun, karyanya 30.000 halaman, dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa, membuat kita terheran-heran. Jangan terheran-heran dengan besarnya karya mereka, terheran-heranlah dengan apa yang mereka lakukan dengan waktu mereka. Ini ada ulama sedang sakaratul maut, sedang sakaratul maut, sudah sangat parah, dikunjungi oleh temannya juga ulama. Apa obrolannya? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melempar jumroh sambil berkendaraan? Lebih utama sebelum atau sesudah turun dari kendaraan? Sampai temannya yang jujur itu, masa sih kita ngobrol seperti ini, harusnya paham seperti itu. Jawabannya apa? Aku ingin meninggalkan dunia dalam keadaan mengetahui satu masalah lagi. Jangan cabut nyawaku sebelum aku mengetahui satu masalah lagi. Di Al-Imam Imam Abu Yusuf, muridnya Al-Imam Abu Hanifah, yang kalau Imam Abu Hanifah muridnya luar biasa, yang saya sebutkan gitu ya. Seorang muridnya Imam Abu Hanifah, anaknya meninggal, ditinggal belajar. Jadi anaknya meninggal itu bukan alasan untuk hari itu libur belajar. Dia tetap berangkat ke majlisnya Imam Abu Hanifah. Sampai tetangga-tetangganya marah, Mas, anaknya meninggal, kok masih berangkat ke madrasahnya Imam Abu Hanifah? Sampai aja, anak meninggal masih ada pamannya, dia bisa urus, masih ada ibunya, masih bisa urus. Tetapi majlis dengan Abu Hanifah, kalau aku ghaib, siapa yang menggantikan? Nanti buku halamannya 1 halaman atau 10 halaman kosong, karena tidak ada yang menuliskan. Ditinggal anaknya meninggal, bukan sakit ya, meninggal, ditinggal. Jadi mohon maaf ya, luar biasa ulama yang seperti itu. Jadi kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis itu, kalau malam beliau itu sering terbangun, ketika terbangun itu langsung nulis. Jadi terbangun tidur, nyalain lampu, nulis, matiin, tidur lagi. Pertanyaannya ya, itu sampai semalam itu bisa 20 kali kelakuin lampu gitu ya, nyala nanti 20 kali. Jadi waktu sholat terbangun saja digunakan untuk tulis, gitu, bukan ngomong. Nah, jadi bagi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi memang kita terkagum-kagum dengan banyaknya karya mereka, tapi lebih terkagum-kagumlah dengan apa yang mereka lakukan dengan waktu mereka. Al-Imam At-Tabari yang punya buku tafsir juga, beliau itu karya beliau kalau dibagi-bagi ke umur beliau sejak beliau itu balik
Itu satu harinya itu 14 halaman tulisan. Satu harinya 14 halaman. Ini lebaran tetap nulis, kemudian apa namanya Ramadan tetap nulis, itu sepanjang itu, sehingga karya beliau ini apa namanya tafsir saja sekarang yang segini tafsir atau versi itu ringkasannya segini ringkasan. Jadi beliau pernah mengundang para penulis. Jadi ada ulama, ada penulis, ya. Penulis itu namanya an-nasakh, para penulis buku. Kalau sekarang mungkin bukan fotokopinya, ya. Jadi dulu ada profesi orang duduk di rumah para ulama membawa kertas tulis. Ulama itu menyampaikan itu mereka menulis. Itu namanya an-nasakh. Maka nanti kalau sekarang kita kembali ke buku klasik ada kitab edukasi nuskhoh bulan itu ada kadang ada perbedaan. Suatu kali kalau hari itu mengundang para an-nasakh, ayo datang, aku ingin mendirikan sebuah buku tafsir. Mereka bertanya, Imam berapa halaman? Ya kira-kira 300.000 halaman. Gimana kami akan menjual buku kami? Belum selesai kata sudah mati. Ya udah aku ringkas. Jadilah sekarang tafsir Tobari, tafsir terbesar sekarang yang ada di pasaran, ya, yang ada di toko buku, itu ringkasan dari tafsir Tobari yang asli. Itu harus sekalian yang dari Allah SWT. Semoga kita lebih memaknai lagi waktu-waktu kita. Semoga kita tidak lagi memanggil layar, karena kita akan ditanya oleh Allah SWT. Karena kita malu pada para ulama yang mereka demikian berjasa untuk Islam ini. Mereka menghasilkan karya yang luar biasa. Sudah jam 6.10, sudah waktunya kita bisa sholat, ya. Jazakallahu khairan. Semoga kita semuanya kita akhiri pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.